kita bersama sahabat kimia. Selamat datang kembali bersama sahabat kimia, sahabat yang akan setia menemanimu belajar kimia. Masih dalam pembahasan bab hidrokarbon. Pada bagian terdahulu, kita sudah membahas tentang senyawa organik dan non-organik serta kekhasan atom karbon. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa senyawa organik atau biasa juga dikenal dengan senyawa karbon itu memiliki jumlah senyawa yang sangat banyak. Ya, hal itu dikarenakan atom karbon yang terdapat dalam senyawa organik memiliki sifat yang khas. Ya, dengan sifat yang khas itu yang kemudian memungkinkan senyawa organik untuk membentuk persenyawaan yang jumlahnya sangat banyak. Nah, hidrokarbon di sini adalah salah satu jenis dari senyawa organik. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan kali ini. Ya, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari identifikasi dan klasifikasi hidrokarbon. Kemudian kita juga akan coba mengenal atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner dalam suatu rantai hidrokarbon. Oke, kita awali bagian yang pertama, yaitu identifikasi hidrokarbon. Sahabat kimia, berikut ini adalah gambar dari model molekul senyawa-senyawa organik. Kita coba kelompokkan menjadi dua, kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Nah, salah satu kelompok di sini merupakan kelompok dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Kira-kira yang mana yang merupakan hidrokarbon? Ya, ternyata kelompok satu merupakan bukan hidrokarbon dan kelompok kedua merupakan senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang coba kita bedakan. Ya, apa sih perbedaan antara bukan hidrokarbon dengan hidrokarbon? Ya, agar nanti kita akan bisa mengidentifikasi hidrokarbon itu yang seperti apa. Oke, gambar yang pertama ini adalah model molekul dari DNA, ya. Kemudian yang kedua ini adalah model molekul dari salah satu senyawa asam amino. Kemudian yang ketiga di sini adalah model molekul dari glukosa. Nah, ini adalah bukan hidrokarbon, sedangkan ini adalah hidrokarbon. Kira-kira perbedaannya terletak dari apanya? Ya, bisa kelihatan ya dari gambar ya. Ternyata kelompok yang bukan hidrokarbon warnanya lebih bervariasi. Itu artinya ya, molekul-molekul yang ada dalam persenyawaan organik di sini tidak hanya melibatkan atom karbon saja, ya, tapi juga melibatkan atom oksigen di sini yang merah. Kemudian ada juga yang melibatkan atom hidrogen yang warna putih. Kemudian ada juga yang melibatkan atom nitrogen yang warna biru. Nah, kita bandingkan dengan yang kelompok yang kedua. Ya, ternyata kelompok kedua di sini cuma hanya yang terlibat di sini adalah atom karbon yang warna hitam dan yang putih ini adalah atom hidrogen. Nah, itu hidrokarbon. Ya, kita coba simpulkan. Nah, apa yang dimaksud dengan hidrokarbon? Nah, dari namanya saja hidrokarbon. Ya, maka hidrokarbon di sini adalah senyawa organik yang paling sederhana. Kenapa dikatakan paling sederhana? Karena hanya melibatkan dua atom saja, dua jenis atom saja, ya, atom karbon dan atom hidrogen. Kita sudah sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa hidrokarbon adalah suatu senyawa organik yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya melibatkan atom karbon dan hidrogen saja. Walaupun senyawa yang sederhana, ternyata senyawa hidrokarbon itu jumlahnya juga sangat banyak. Agar kita lebih mudah mempelajarinya,
maka senyawa-senyawa hidrokarbon butuh dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasikan. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, bagaimana mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk itu silahkan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini, ya, di mana menampilkan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 3 atom karbon yang kemudian dapat membentuk 3 macam senyawa. Perhatikan 3 molekul dari senyawa karbon berikut. Ketiga molekul ini terbentuk 3 atom karbon yang masing-masing membentuk rantai terbuka atau istilahnya adalah rantai alifatik. Nah, coba perhatikan ketiga molekul ini, ya. Nah, di manakah letak perbedaan dari ketiga molekul karbon ini? Ini molekul yang pertama, ini molekul yang kedua, dan ini molekul yang ketiga. Coba diperhatikan, di manakah letak perbedaannya? Ya, letak perbedaan dari ketiga molekul ini, ya, terletak dari jenis ikatannya. Ya, ikatan antara karbon satu dengan karbon yang lainnya. Kita lihat pada molekul pertama, ya, ikatan antara satu karbon dengan karbon yang lainnya itu adalah ikatan tunggal. Maka molekul yang pertama ini bisa digolongkan menjadi kelompok ikatan jenuh. Sementara molekul yang kedua mengandung ikatan rangkap, ya. Dan molekul yang ketiga mengandung rangkap 3. Nah, kedua molekul ini merupakan dilihat dari jenis ikatannya, ya, dia tergolong pada senyawa karbon dengan ikatan tak jenuh. Jadi ini adalah ikatannya jenuh dan ini ikatannya tak jenuh. Nah, kemudian ketika ketiga molekul ini bisa dikelompokkan lagi, ya. Karbon dengan ikatan antara karbonnya ini jenuh, ini bisa dikatakan sebagai senyawa alkana. Jadi ini adalah alkana. Ya, ini adalah alkana. Kemudian yang memiliki ikatan rangkap, ya, ini adalah alkena. Alkena. Kemudian yang memiliki ikatan rangkap 3, ya, ini adalah alkuna, ya. Hidrokarbon berdasarkan ikatannya terbagi menjadi hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh dengan ikatan jenuh itu disebut dengan alkana. Sedangkan hidrokarbon tidak jenuh itu terbagi 2 lagi, yaitu alkena dan alkuna. Ya, yang pertama, ya, ini adalah hidrokarbon alkana. Hidrokarbon alkana memiliki ikatan jenuh. Nah, di sini dikatakan ikatan jenuh karena ikatan yang menghubungkan antara karbon satu dengan karbon yang lainnya itu merupakan ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal dituliskan sebagai garis 1 seperti ini. Nah, bagaimana dengan alkena? Ya, alkena adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan tidak jenuh. Ini adalah ikatan tidak jenuh. Nah, pada alkena ikatan tidak jenuhnya itu adalah ikatan rangkap. Ikatan rangkap dituliskan sebagai garis 2 seperti ini. Nah, sedangkan untuk alkuna juga memiliki ikatan tidak jenuh. Nah, ikatan tidak jenuh pada alkuna adalah ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 dituliskan sebagai garis 3. Ya, kita tadi sudah membahas
bagaimana klasifikasi hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Mari kita lanjutkan untuk klasifikasi berikutnya. Ya, simak contoh berikut ini ya. Ada senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 6 atom karbon yang dapat membentuk 3 macam senyawa. Ketiga molekul ini terbentuk dari 6 atom karbon. Dapatkah kalian menemukan perbedaannya? Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya, ini adalah molekul yang pertama. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah molekul yang kedua, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah yang ketiga, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dari ketiga molekul ini, ya, di manakah letak perbedaannya? Ya, dari tayangan tadi kita bisa simpulkan bahwa hidrokarbon bisa diklasifikasikan berdasarkan rantai karbonnya. Ya, sehingga hidrokarbon bisa dibagi menjadi 3, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Mari kita lihat lebih jauh apa perbedaan dari alifatik, alisiklik, dan aromatik. Ya, yang pertama adalah alifatik. Silahkan saksikan dulu tayangan berikut ini. Berikut ini adalah contoh dari senyawa karbon jenis alifatik, di mana rantai karbon yang terbentuk, perhatikan ini rantai karbon yang terbentuk, membentuk rantai yang terbuka. Dikatakan terbuka di sini karena ujung satu dengan ujung yang lainnya itu tidak saling berhubungan. Ya, kita lanjut yang kedua, alisiklik. Berikut ini adalah contoh dari senyawa karbon jenis alisiklik, di mana rantai karbon membentuk rantai yang tertutup atau siklik. Sini bisa dilihat ini siklik. Ya. Bentuk rantai karbon seperti ini tidak ada ujungnya. Ya, bedakan dengan alifatik yang tadi sudah kita bahas. Ya, di sini alifatik rantainya terbuka. Ini rantainya terbuka. Kalau alisiklik rantainya tertutup. Ya, kita lanjutkan yang ketiga, bagaimana untuk aromatik. Berikut ini adalah contoh dari senyawa karbon jenis aromatik. Ya. Ada yang khas dari senyawa aromatik di sini. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan alisiklik tadi, jadi hampir sama. Ya, alisiklik dan aromatik sama-sama memiliki rantai yang tertutup. Ya, hanya saja perbedaannya, ya, ada yang khusus untuk untuk senyawa aromatik, ya. Perhatikan di sini, ya. Yang sifat khusus dari senyawa aromatik itu adalah adanya ikatan rangkap yang selang-seling dengan ikatan tunggal. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, sehingga molekul seperti ini dikatakan molekul dengan jenis senyawa karbon aromatik.
Mari kita lanjutkan ya pada pembahasan bagaimana mengenali atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner dalam suatu rantai hidrokarbon. Untuk menentukan jenis karbon dalam suatu rantai hidrokarbon dapat dilihat dari jumlah atom karbon yang terikat langsung dengan karbon yang lainnya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah ikatan antara satu karbon dengan karbon yang lainnya. Perhatikan karbon yang pertama yang saya pegang di sini ya. Karbon ini hanya terikat dengan satu atom karbon yang lainnya ya. Atom karbon yang saya pegang ini hanya terikat dengan satu atom karbon yang lainnya. Nah, kemudian kita beralih ke atom karbon di sebelahnya ya. Atom karbon yang saya tunjuk ini ya terikat dengan 3 atom karbon yang lainnya. 1, 2, 3 ya. Oke. Kemudian berikutnya atom karbon yang saya pegang ini ya. Coba perhatikan ya. Atom karbon yang saya pegang ini ya, dia terikat dengan 4 atom karbon yang lainnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita bisa menentukan berapa jumlah atom karbon yang terikat langsung dengan atom karbon tertentu, ya, nanti kita akan bisa menentukan posisi masing-masing dari karbon dalam rantai hidrokarbon berikut. Jadi ada yang posisinya primer, ada yang posisinya sekunder, dan ada posisinya tersier sampai posisinya kuarterner. Ya, berikut ini yang membentuk rantai hidrokarbon. Ya, yang mana masing-masing karbon di sini menempati posisi-posisi primer, sekunder, tersier maupun kuarterner. Nah, saya akan menunjukkan di sini yang manakah yang merupakan atom karbon primer. Ya, ini adalah atom karbon primer. Ya, kenapa dikatakan atom karbon primer? Karena dia terikat langsung, ya. Terikat langsung dengan satu atom karbon yang lainnya. Ya, terikat langsung dengan satu atom karbon yang lainnya. Maka karbon yang saya tunjuk di sini adalah termasuk posisinya menempati posisi atom karbon primer. Nah, kemudian kita coba cari contoh untuk yang merupakan posisi atom karbon sekunder. Ya. Posisi atom karbon sekunder adalah yang ini. Ya. Atom karbon yang saya tunjuk ini adalah menempati posisi sekunder. Kenapa dikatakan sekunder? Karena dia terikat secara langsung dengan 2 atom karbon yang lainnya. Ya, yang saya tunjuk ini ya. Nah, kita hitung. Ada 1, 2. 1, 2. Jadi ada 2 atom karbon yang terikat secara langsung dengan atom karbon sekunder. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh dari atom karbon tersier. Nah, ini adalah atom karbon tersier. Yang saya tunjuk ini adalah atom karbon tersier. Kenapa dikatakan tersier? Karena dia terikat dengan atom karbon yang lainnya sebanyak 3, terikat langsung ya. Yang terikat langsung dengan atom karbon yang saya tunjuk ini adalah 1, 2, 3. Sehingga atom karbon yang saya tunjuk ini adalah atom karbon tersier. Nah, yang terakhir kita coba cari yang manakah yang merupakan atom karbon kuarterner. Ya. Yang merupakan atom karbon kuarterner di sini adalah
yang ini ya. Yang saya tunjuk ini ya, ini adalah atom karbon kuarterner. Mengapa disebut atom karbon kuarterner? Karena dia terikat secara langsung dengan 4 atom karbon yang lainnya. Kita coba hitung ya. 1 2 3 4 ya. Jadi ini adalah atom karbon kuarterner karena terikat dengan 4 atom karbon yang lainnya. Primer, sekunder, tersier, dan kuarterner dari semua atom karbon yang ada di dalam struktur ini. Ya, yang pertama adalah atom karbon primer. Yang manakah yang merupakan atom karbon primer? Ya, yang diberi lingkaran berwarna biru ini semua merupakan atom karbon primer. Ya, karena atom karbon ini berikatan langsung dengan satu atom karbon yang lainnya. Ya, jumlah semua atom karbon primer itu ada 6 atom. Atom karbon primer biasa juga ditulis sebagai 1 derajat seperti ini. Ya, kita lanjut untuk atom karbon sekunder. Ya, yang manakah yang merupakan atom karbon sekunder? Ya, yang diberi lingkaran berwarna biru di sini merupakan atom karbon sekunder karena atom karbon ini berikatan langsung dengan 2 atom karbon yang lainnya. Ya, sehingga atom karbon sekunder biasa juga ditulis sebagai 2 derajat. Jumlah semua atom karbon sekunder dari struktur ini adalah sebanyak 1 atom. Ya, kita lanjut untuk atom karbon tersier. Ya, atom karbon tersier adalah atom karbon yang diberi lingkaran berwarna hijau. Ya, kenapa dibilang tersier? Ya, karena atom karbon ini berikatan langsung dengan 3 atom karbon yang lainnya. Biasa juga ditulis sebagai 3 derajat seperti ini. Dan jumlah atom karbon tersier itu sebanyak 2 atom. Lanjut untuk atom karbon kuarterner. Ya, yang mana yang merupakan atom karbon kuarterner? Nah, yang diberi lingkaran warna ungu di sini adalah atom karbon kuarterner. Karena atom karbon ini berikatan langsung dengan 4 atom karbon yang lainnya. Ya, jumlahnya hanya 1. Ya, atom karbon kuarterner juga dituliskan sebagai 4 derajat. Nah, ini jumlah dari semua atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner.